implementasi objek. Studi kasus yang kita buat adalah barang. Jadi barang itu mempunyai atribut, yaitu kode barang, nama barang, satuan, harga beli, sama stok. Ada rule yang perlu diperhatikan adalah laba kita buat nanti 30% dari harga beli. Nah, jadi kalau kita hitung harga jualnya berapa, yaitu harga beli nanti ditambah dengan laba. Kemudian diskon diberikan kalau dia pemesanan stok di atas 20, seperti itu. Itu rule ya yang diperhatikan. Nah, selanjutnya kita mulai program. Editor yang kita buat adalah menggunakan NetBeans. Di sini kita gabung aja ya untuk latihan dengan project lain. Kita di sini ada package line test. Klik kanan new, Anda pilih Java class. Nah, kita kasih nama misalnya barang. Gitu ya, kita enter. Maka dia akan ada di package lain, di test, di folder lain. Kemudian setelah kita bentuk, dia akan membentuk sebuah kelas. Di sini ada public, kelas, nama barang, gitu ya. Itu otomatis dibuat oleh NetBeans. Selanjutnya kita tinggal membuat programnya. Nah, di sini adalah area atribut. Ya, di sini nanti ada area dari method atau proses. Gitu ya. Jadi metode sama proses itu sama. Nah, metode ada dua. Ada sifatnya tidak mengirim nilai balik, sering disebut dengan prosedur. Ada yang mengirim nilai balik. Ada yang disebut dengan function. Oke, nanti akan ketemu contohnya. Nah, atribut pertama kita lihat dari studi kasus ya. Nah, ini studi kasusnya yaitu barang, itu ada ATKD barang. Kita ikutin ya. Ya. Nah, berarti di sini apa? Public. Oh, mungkin bisa kan string ya kali, apa namanya, bukan public, private lah. Private string ATKD barang sama dengan spasi. Nah, ini defaultnya kosong gitu ya. Nah, kemudian apa? Private string. Nah, kita lihat lagi AT nama barang, AT nama barang. Usahakan itu sama dengan desain ya atribut, karena biasanya kita bikin desain terlebih dahulu, nanti belajar kelas diagram gitu ya. Nah, desain kita usahakan semua atribut disamakan dengan desain. Ini AT satuan, berarti kita ikutin juga ya. Apa? Yaitu private string AT satuan. Ini sama dengan spasi. Kemudian private lagi integer. Apa? AT harga beli. Nah, ini karena dia integer, defaultnya adalah 0. Kemudian privat lagi integer, dia AT stop. Nah, gitu ya, dia sama dengan 0. Nah, kita cek lagi. Sama ya dengan atribut di desain, seperti itu. Sudah selesai ini, baru kita bikin metode. Yaitu metode untuk memasukkan data. Nah, gitu ya. Ini sifatnya prosedur karena tidak mengirim nilai balik. Jadi public void. Nah, ini void itu berarti tidak mengirim apa-apa. Set KD BRG. Nah, ini ya, ini string PKD KD BRG. Nah, ini kita perhatikan. Setiap saya menggunakan set itu berarti kita memasukkan data maksudnya. Gitu ya. String ini adalah tipe data dari parameter. Jadi KD barang ini berfungsi sebagai parameter yang akan menerima data dari pengguna objek lain, seperti itu. Nah, isinya apa? Memasukkan data
atribut ini, AT, KD, barang. Kalau kita pengen mengambil atribut, biasakan menggunakan this titik AT, KD, barang. Nah, ini sama dengan BKD, barang. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi, perhatikan ini masih tanda ya. Kalau privat itu harus, nah ini udah hilang, tapi masih ada garis bawah seperti itu. Kita langsung, kalau udah set, berarti kita bisa ngambil get public. Nah, kalau get itu dia sebagai function ya, berarti ada tipe datanya yang dikirim, nilai balik, string get KD BR. Ya. Kalau get itu ada return apa? This titik ATKD barang. Nah, ya. Begitu kita buat, perhatikan, sudah nggak ada tanda-tanda, udah bersih ya, nggak ada tanda kesalahan seperti itu. Berarti ini juga sama ya, kita bikin public void set nama barang. Nah, pasti ini string P nama barang. Nah, apa? This titik AT nama barang sama dengan apa? P nama barang. Nah, berarti kalau pasangannya pasti apa? Kalau ini mengirim data, kalau ini mengambil data. Gitu. Public string apa? Get nama barang. Apa isinya? Pasti return apa? Yaitu return this titik AT nama barang. Ini sama ya. Kita buat satuan juga. Public void set satuan, yaitu string P satuan. Berarti this titik AT satuan sama dengan P satuan, titik koma langsung. Pasangan set pasti apa? Public void boleh salah ya, string get satuan, gitu ya. Baru apa? Return this titik AT satuan. Kemudian bikin apa lagi? Yaitu kita buat tentang harga beli. Public void apa? Set harga beli, integer P harga beli. Nah, ini this titik AT harga beli sama dengan P kontrol spasi apa? Harga beli. Nah, langsung ya. Pasangannya apa? Public. Nah, ini bukan string ya, tapi apa? Integer. Nah, gitu ya. Get harga beli. Nah, kemudian apa? This titik AT harga beli. Oh, kenapa? Ada cacingnya gitu ya. Karena di sini ada returnnya belum kita buat. Nah, yang terakhir itu stop. Public void set stop. Ya. Kemudian integer P stop. Terus apa lagi? This titik AT stop sama dengan P stop. Nah, pasangannya pasti kita bikin apa? Public integer get stop, gitu ya. Nah, ini pasti apa? Return titik this titik AT stop. Jadi perhatikan, jadi program itu kadang berulang-ulang SOP-nya. Jadi kalau Anda sudah bisa satu, biasanya untuk kerjakan yang lain itu lebih gampang. Hampir banyak yang berulang-ulang ya. Contohnya ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu SOP untuk penentuan harga jual. Ya kan? Jadi apa? Public integer get harga jual. Nah, gitu ya. Apa rumus harga jual tadi? Kita lihat studi kasus ya. Kita hitung laba dulu ya, laba 30% dari harga beli. Berarti integer V laba sama dengan
dis titik AT harga beli dikali dengan 30 per 100. Nah ini kita dapat laba. Terus harga jualnya berapa? Return HP dis titik AT harga beli ditambah dengan laba P laba. Nah jadi ini udah menjadikan harga jual. Kemudian diskon. Apa rule dari diskon? Diskon itu diberikan 10% kalau stoknya di atas 20. Nah, berarti kita bikin dulu public integer get diskon. Gitu ya. Nah, seperti ini. Baru kita cek stoknya if kalau kita bikin dulu integer variabel ya v diskon. Nah, jadi kalau ditanya v itu apa? V itu variabel sama dengan 0, kita kasih defaultnya. Baru kita cek if dis titik at diskon, ya kan? Bukan dis at stok ya, at stok lebih besar dari 20, maka apa? V diskon sama dengan dis titik at harga beli dikali dengan berapa? 10 per 100. Ini baru dapat diskonnya ya. Kita lihat lagi. Diskon 10% kalau stoknya di atas 20. Kemudian else, nah kalau dia nggak ada, kalau dia di bawah 20 apa? Maka diskonnya 0. P diskon sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ini kita kirim balik, return apa? P diskon. Ya. Ini sudah selesai. Jadi rule-nya sudah kita buat, kita sudah bisa mengisi dan bisa ngambil data. Kemudian rule dari diskon juga sudah kita buat, rule dari harga jual sudah kita buat. Ini metodenya. Kita coba running. Jadi klik kanan ya gitu ya. Ini klik kanan, kita ambil run file. Di sini keluar. Loh, ini error. Kenapa? Karena tidak ada main metodenya. Jadi setiap kelas kalau pengen bisa di running harus punya main method. Caranya gimana? Public, static, void. Nah, gitu ya. Main. String apa? Argumen. Nah, gitu ya. Nah. Terus coba kita running ya. Tadi error ya. Sekarang klik kanan lagi. Klik kanan run file atau F6 gitu ya. Dia tidak menghasilkan apa-apa kelas ini. Karena apa? Kelas bisa dijalankan kalau sudah kita rubah menjadi objek, disebut dengan instant class. Ya gitu ya. Caranya gimana? Jadi kita ambil kelas barang, ya kan? Ini adalah objek barang sama dengan apa? New barang. Perhatikan. Ini kegiatannya apa? Ini merubah kelas menjadi objek. Jadi barang nama jadi objek barang. Seperti itu. Kemudian baru barang titik set KD barang baru kita isi dengan apa? Yaitu misalnya 001. Barang titik set nama barang kita isi dengan apa? Buku tulis. Terus barang titik set satuan. Salah ya, ini bukan stok tapi set satuan. Nah ya, kita isi dengan apa? Misalnya lusin. Terus OBRG titik set harga beli. Nah, harga belinya berapa? 100.000 misalnya. Bebas ini untuk contoh aja. Nah, OBRG titik set stok kita isi dengan misalnya 15. Kemudian ini sudah jadi, data sudah kita isi, kita pengen cetak ya. Gimana nyetaknya? Kalau nyetak tuh biasanya pakai sistem out, misalnya KD barang. Nah gitu ya, titik 2. Nah ini kita gabungkan dengan apa?
obrg titik get kd barang. Nah ini ya, kita ambil kd barang, jadi nanti akan menampilkan kode barang yang kita isi, yaitu 001. Nah ini juga sama, sistem gitu ya, yaitu nama barang plus apa, obrg titik get nama barang. Nah ini juga sama nih, sampai harga beli ya, gak apa-apa, kita copy aja nih. Kalau kita copy ya kan, enter, Ctrl V, di sini kita ganti satuan gitu ya. Nah ini pasti get satuan, get satuan. Nah ini ya, kemudian ini kita Ctrl V lagi, pasti ini harga beli ya, biasanya gitu ya, harga beli. Di sini apa, get harga beli. Nah ini, kemudian lagi Ctrl V lagi, di sini stop. Di sini kita kasih get stop. Nah, kemudian kita pengen tadi tampilin harga jual, gimana caranya? Yaitu sistem ya kan, ini lagi harga jual. Nah, kita gabungkan lagi dengan obrg titik get harga jual, sama ya, nanti akan keluar harga jualnya berapa, seperti itu. Kemudian ada lagi sistem, di sini kita kasih diskon. Nah, kita tampilkan lagi plus apa, obrg titik get diskon. Nah ini, perhatikan di sini adalah, jadi program di atas itu bisa kita proses kalau dia sudah bisa menjadi objek. Nah ini jadinya ya, kita coba running, yaitu dengan Shift F6, tampil ya. Nah ini diskonnya 0. Kenapa diskonnya 0? Jadi karena ini apa namanya, harga jual ya, ini 100.000, kemudian harga jualnya, labanya adalah 30.000, maka kalau di total jadi 130.000. Diskonnya 0 karena stoknya di bawah 20 gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kalau stoknya kita rubah jadi 20, kira-kira dapat diskon tidak? Dengan 20 dapat diskon atau tidak? Jawabannya tidak ya. Nah kita coba sekarang. Betul. Kenapa? Karena 20 itu tidak lebih besar dari 20 ya, salah, maka dia dapat diskonnya 0. Mungkin kita coba lagi, kalau kita rubah jadi 21. Nah gitu ya, rubah 21, kita Shift F6, maka diskonnya adalah 10.000. Karena 21 itu lebih besar dari 20, maka dia mendapatkan diskon. Ini pemrograman berorientasi objek. Oh ya, ternyata barang objek itu bisa lebih dari satu. Ini cuma satu contohnya, kita bikin lagi, bisa lebih dari satu. Barang gitu ya, obrg misalnya yang ke satu. Nah gitu ya, sama dengan new barang. Nah ini boleh, jadi ini bisa bikin objek lebih dari satu, seperti itu. Nah kemudian baru kita seperti biasa kita bikin obrg 1 titik apa, set kd barang, isi misalnya 002. Nah ini hebatnya, walaupun kelas yang sama tapi objek yang berbeda dan nggak bentrok, nggak salah, seperti itu. Nah ini bisa obrg 1 ya kan, titik apa, set nama barang, kita isi dengan pulpen misalnya, pulpen. Kemudian ini bisa kita copy aja kali biar cepat. Nah gitu. Nah ini kita ganti set
satuan. Nah, kita ganti dengan box misalnya gitu ya. Terus kita ini lagi, ini harga beli contohnya gitu ya. Ini sudah main cepat aja ya. Dia 85.000 seperti itu. Terus Ctrl V lagi, di sini set stop. Nah, kemudian stopnya kita kasih misalnya 19. Nah, baru kita cetak. Nah, bisa kita copy ya. Ini sama nih cetakannya, nggak apa-apa. Ctrl C, Ctrl V. Nah, tinggal kita rubah aja. Ini tinggal ganti BRG 01, ini kita copy aja. Ctrl C gitu ya. Nah, ini. Ctrl V gitu kan. Ctrl V. Karena objeknya berubah. Nah, itu aja masalahnya. Pak, nanti kalau ini objeknya saya masukin array bisa nggak? Bisa. Nanti kalau udah paham ini, tinggal bagaimana variasinya nanti. Itu riset selanjutnya, belajar selanjutnya. Nah, ini perhatikan di atas objeknya BRG, tapi di sini BRG 01. Meskipun satu kelas, tapi objeknya bisa lebih dari satu dan datanya pun akan berbeda. Kita coba running ya, Shift F6. Perhatikan ya, yang ini adalah objek BRG, yang di bawah ini adalah objek BRG 1. Hasilnya, datanya berbeda walaupun menggunakan kelas yang sama karena dia objek yang berbeda. Nah, ini adalah contoh memasukkan data dan menampilkan informasi untuk data barang. Demikianlah pemrograman berorientasi objek sudah kita buat. Tolong dikerjakan, dipahami. Kalau ada masalah bisa didiskusikan lewat grup yang sudah disediakan atau bisa juga lewat komen yang ada di YouTube. Oke, selamat malam.